hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan klasifikasi biaya. Dimulai dari pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang biaya organisasi kepada manajemen yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Adapun klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya, berdasarkan perilaku biaya, berdasarkan periode akuntansi, dan berdasarkan fungsi manajemen. Berdasarkan objek biaya, berdasarkan pula pada produk, yang mana produk tersebut bisa dilihat melalui biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pertimbangan biaya lain. Biaya utama adalah semua biaya manufaktur langsung, yang termasuk diantaranya adalah tenaga kerja dan bahan. Sedangkan biaya konversi adalah gabungan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Klasifikasi biaya yang kedua adalah berdasarkan perilaku biaya, yang mana terdiri dari 3 unsur, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Dan biaya semi variabel adalah biaya yang didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu. Keterangan lain untuk biaya variabel dan biaya tetap adalah biaya variabel konstan pada dasar per unit. Jika 1 unit produk memakan biaya 5 pound untuk tiap bahan baku, biayanya tetap sama per unit. Apakah 1, 10, atau 1000 unit yang diproduksi. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang berubah berbanding terbalik dengan tingkat produksi. Yang artinya, seiring semakin banyak unit produksi, biaya tetap yang sama tersebar ke semakin banyak unit, sehingga mengurangi biaya per unitnya. Ringkasan perilaku biaya. Untuk biaya variabel adalah perubahan seiring dengan jumlah produk. Lebih banyak produk sama dengan lebih banyak biaya. Sedangkan perilaku biaya tetap, bila dilihat dari biaya totalnya, maka biaya tersebut tidak berubah sesuai dengan jumlah produk. Sedangkan jika dilihat dari biaya per unitnya, untuk biaya variabel tidak berubah sesuai dengan jumlah produk. Untuk biaya tetap, biaya per unitnya adalah berubah berbanding terbalik dengan jumlah produk. Artinya, lebih banyak produk sama dengan lebih rendah biaya per unit. Klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan periode akuntansi. Ada 2 biaya, yaitu biaya produk dan biaya periode.
Biaya produk merupakan biaya yang terjadi yang ada hubungannya dengan kegiatan memproduksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya periode adalah biaya yang terjadi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan memproduksi barang atau jasa, tetapi berhubungan dengan periode waktu, seperti beban penjualan dan beban administrasi. Untuk tambahan mengenai informasi jenis-jenis perusahaan, ada beberapa jenis perusahaan, yaitu perusahaan di sektor manufaktur, yaitu perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri, perusahaan sektor perdagangan, yaitu perusahaan yang membeli dan menjual kembali produk, dan yang terakhir adalah perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Jenis-jenis persediaan. Ada 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan langsung, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Sedangkan jenis-jenis biaya manufaktur ada 3 juga, yang terdiri dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya manufaktur tidak langsung. Perbedaan antara biaya persediaan dan biaya periode. Pada biaya persediaan, biaya-biaya manufaktur produk, yaitu dikapitalisasi sebagai aset. Persediaan tersebut sampai dengan barang terjual dan ditransfer ke biaya barang terjual. Sedangkan untuk biaya periode tidak mempunyai nilai masa depan dan diperhitungkan sebagai beban. Di sini kita lihat ada flowchart biaya yang dimulai dari direct material inventory, yaitu persediaan bahan mentah yang nantinya menjadi persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Nah, ini masuk ke pelaporan balance sheet, yaitu laporan posisi perusahaan. Sedangkan untuk laporan laba dan rugi yang terkait di dalamnya mulai dari revenues, cost of goods sold, dan period cost. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, ada soal yang harus kalian kerjakan. Anda diminta untuk menghitung berapa total biaya produksi dan biaya produksi per unit, total biaya utama dan biaya utama per unit, serta total biaya konversi dan biaya konversi per unitnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat tetap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.